Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Kubiarkan lagu Peter Pan mengalun di senjaku. Hari ini memang nikmat dengan segelas kopi hangat. Di beranda tua ini kubiarkan burung bernyanyi, daun-daun menari. Di kejauhan beberapa meter dariku, jelas terlihat mentari yang mulai menampakkan indah senyumnya. Menerpa kerumunan orang yang menyaksikan pembunuhan sadis yang sekarang menerpa seorang gadis muda di rumah tua itu. Tubuhnya dipotong-potong dengan kepala menganga, terbelah dua. Total sudah 5 kali sejak aku di sini. Setauku, rumah itu dulunya sebuah hotel, namun sering dijadikan tempat kumpul kebo pasangan muda. Pasangannya pergi tinggal kebun yang nyengir tanpa bersalah. Akhirnya tempat itu dibakar warga. Tak ada yang selamat malam itu. 10 orang meninggal, diantaranya 2 orang anak kembar dan ibunya yang sedang hamil tua. Dan itulah yang jadi setan yang menurut cerita ayahku Zahroni. Mereka sering diusik. Entahlah. Kalau tidak membuktikannya sendiri, mana aku tahu kebenarannya. Membayangkannya saja bulu hidungku bergetar berdiri, apalagi buat anak-anak. Suatu malam aku pulang dari kantor dan ketika melewati rumah angker itu, aku mendengar wanita menangis minta tolong. Suaranya seperti sinden yang meraung-raung, dan terdengar pula bayi menangis, melonglong diikuti derap kaki yang berlari. Entahlah, aku sendiri tak yakin dengan pendengaranku. Namun di sana memang sudah sering terjadi pembunuhan. Mungkin warga yang tertarik dan penasaran dengan suara di sana masuk, dan akhirnya jiwa mereka tak pernah kembali pulang. Jelas ayahku panjang lebar sambil terus melukis wanita di depannya. Setiap hari menatap foto itu dan melukisnya berulang-ulang. Apa kamu tidak salah mengajak ayah ke sana? Ayah tak mau. Lupakan saja Intan, jangan buat ayah marah dengan tingkahmu ini. Zahroni, lelaki parubaya itu, ayahku ini memang pemarah. Kumis tipis dengan kumisnya yang seperti akar ketek, gondrong dan panjang, tentu saja demikian. Ia memang jarang merawat dirinya sejak ibuku. Ya, ibuku telah tiada. Ayah, aku mohon. Ya, ini kan ulang tahunku. Aku sedikit memaksa dengan menunjuk kalender, menyertakan ulang tahun sebagai alasan. Kalau Intan mau mati, silakan. Ayah pokoknya tidak mau. Ini ide gila, kata ayahku Zahroni sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Ayah tahu nggak? Di sana tuh katanya ada wanita cantik loh. Dan ada juga anak kembarnya. Kalau dulu mereka matinya masih kecil, pasti sekarang sudah apa ya? Udah nenek-nenek. Itu kan setahun yang lalu. Ayahku memotong pembicaraan. Aku penasaran sekali, sangat penasaran. Tapi bila aku masuk rumah itu, sama saja aku bunuh diri. Kalau dengan ayahku, berarti aku punya peluang. Peluang apa? Peluang kabur. Kulirik lagi rumah tua itu dari lantai 2 ini. Meskipun terlihat angker tanpa cahaya, meski beberapa kali aku melihat cahaya lentera dan seperti bayangan di kaca menatapku. Entahlah, sunyi, sepi, senyap, pokoknya menyeramkan. Apalagi bangunan yang reot bekas dibakar. Kutarik gordenku, memandang sebentar di pemandangan rumah itu. Biarkan saja mereka tertawa liar. Sudah kubilang di rumah itu memang angker, tak ada yang percaya. Sudah 5 orang meninggal total dengan minggu lalu. Intan masih mau ke sana. Ayahku muncul. Entah sejak kapan. Aku yakin ia juga ingin ke sana. Mungkin rasa takutnya terlalu besar membiarkan keberaniannya mati terinjak. Iya ayah, aku mohon, kataku memelas. Sudahlah, lupakan saja hayalan kosongmu, atau kamu mau mati. Ayahku berbalik ke ruang tamu sambil meraih kuas dan melanjutkan hobi melukisnya. Ayahku memang seorang pelukis. Di sudut ruang kamar selalu dihiasi lukisan pemandangan dan wajah gambar wanita. Mungkin ayahku dulunya playboy, entahlah, aku tak ingin mengusik karyanya.
Aku memandangi sebuah lukisan wanita berkerudung merah di atas kamarku. Wajahnya tampak menyatu dengan diriku. Aku lirik diriku di kaca. Ada sedikit kesamaan. Hidung, mata. Mungkin aku terlalu berhayal. Dari sini dapat kulihat ayahku sedang memandang lukisan hasil karyanya, memandang setiap detail. Denting jam berdetak seiring nadiku. Mata tak bisa terpejam. Ada ratusan bahkan ribuan pertanyaan, rasa penasaran akan rumah angker itu. Aku tersenyum meraih senter dan memakai jaket mengendap pergi, meninggalkan ayahku yang masih sibuk melukis dengan rokok bermain di bibirnya. Sial, sepertinya mau hujan. Kenapa cerita horor selalu aja ada hujan? Ini menyebalkan. Langit tua tampak hitam pekat dan petir mulai menampakkan kemarahannya, menyambar tumbang sebuah pohon. Kulirik jam di tanganku, 22.25 waktu Indonesia Barat. Semakin malam, aku tak punya pilihan. Ku berdiri di depan pagar, perasaanku berkecamuk, hati berontak antara yes or no. Pilihan yang sulit, apalagi aku termasuk penakut. Namun rasa penasaran begitu hebat membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ku buka perlahan pintu pagar, melangkah perlahan menahan ribuan gejolak. Rumput liar tampak menambah aroma kuduk, buluku mulai berdiri, seperti ada mata yang sedang memandangiku. Mungkin cuma perasaanku saja. Rumput liar tumbuh di mana-mana. Bangunan 2 lantai, kayunya masih bagus meski ada bekas terbakar. Temboknya menghitam dan gelap gulita. Jelas saja, cahaya lampu tak tampak. Hanya orang bodoh yang siap mati yang berani mengusik kediaman ini. Saya orangnya, tapi kalau aku sudah di dalam, tinggal membuka pintu dan masuk. Ku berdiri di depan pintu, perlahan ku buka. Sial, terkunci. Terpaksa ku redam rasa ingin tahuku dan berbalik pulang. Baru beberapa langkah ku dengar pintu terbuka sendiri. Aku menahan jantungku yang kian berontak. Ku berbalik dan pintu sudah terbuka. Ku melangkah masuk, melihat sekelilingku dengan senter tua di tangan. Aku kaget, hampir menjatuhkan senterku dengan pintu tertutup sendiri, lebih tepatnya dibanting. Sekelebat cahaya lewat di belakangku begitu cepat, diikuti derap langkah kaki. Bunyi suara tikus bergerak berlari. Aku terdiam, keberanianku hilang. Seorang anak lelaki berumur 12 tahun berdiri tepat di depanku, kepalanya menunduk. Mulutnya keluar darah dan ia mulai bicara sendiri. Kekosongan adalah kehampaan dan kesunyian terkurung, terpenjara di kesunyian. Di sini dingin sekali. Tolong aku sebelum kehampaan menusuk. Tiba-tiba mulutku ditutup oleh sesuatu dari belakang, membuatku berontak sekuat tenaga. Aku melihat sosok di depanku hilang. Bayangan di belakangku menyeretku, akhirnya ia melepas tangannya. Ayah! Sudah kukatakan di sini tidak aman. Pasti ada sesuatu yang kau lihat tadi sampai kau berdiri tak bergerak. Setiap orang yang sudah masuk ke sini tak akan pernah bisa keluar. Sekarang kita terjebak. Ayahku terlihat takut. Keringat mulai berjatuhan dari pipinya. Lalu kenapa ayah kemari? Maafkan aku ayah, aku cuma penasaran. Lalu sekarang bagaimana? Kataku mulai takut. Suara orang tertawa dari atas plafon. Aku meremas tangan ayahku kuat, terasa dingin oleh keringat. Pundakku terasa berat seperti ada sesuatu yang menaikinya. Ada sekelebat cahaya berlari-lari menyusuri ruangan. Seperti anak-anak kecil yang berlari dan tertawa. Aku dan ayah berjalan pelan memeriksa suara tangis dari balik tembok. Ternyata cuma suara HP, kataku sedikit tenang melihat sebuah HP yang menyala di gelap malam. Tiba-tiba ayahku berhenti dan bernyanyi. Kekosongan adalah kehampaan dan kesunyian terkurung, terpenjara di kesunyian. Di sini dingin sekali. Tolong aku sebelum kehampaan menusuk. Ayah kenapa? Teriakku lagi. Sambil berusaha melepas tanganku, mata ayah terlihat menyala merah. Tubuhnya dipenuhi cahaya terang sambil terus berceloteh aneh. Dengan kata-kata yang tak ku mengerti, aku berlari bersembunyi di sebuah ruangan.
Suara tikus berlari melewati kakiku. Aku merasakan sesuatu bergelayut di tubuhku. Dapat kurasakan sentuhannya. Perabaan liar di tubuhku menaiki paha, perut, dan leherku. Aku menarik napas panjang. Ayahku berjalan pelan seperti orang kerasukan sambil terus memanggil namaku dan berkata aneh, sesuatu yang tak kupahami. Kekosongan adalah kehampaan dan kesunyian terkurung. Terpenjara di kesunyian di sini dingin sekali. Tolong aku sebelum kehampaan menusuk. Intan, tolong aku. Terdengar seperti bunyi pintu kamar tertutup sendiri. Aku terkurung di kamar. Sebuah tempat tidur lusuh. Ada bekas pecahan kaca serta batu. Tuhan, tolong aku, kataku menahan napas. Sosok tubuh anak laki kecil berdiri tepat di depanku, masih menunduk. Dapat kulihat mukanya yang hancur dan air mata darah merembes melewati pipi kasarnya. Ia mengangkat tangannya perlahan-lahan dan dengan tubuh bergetar ia menunjuk padaku. Rasanya ada cairan hangat melewati pahaku. Ya, aku kencing di celana. Tubuhku tak bisa digerakkan, mulutku keluh, mataku melotot tak berkedip. Mengapa kau di sini? Kata anak kecil itu terbata-bata. Kau harus mati, katanya lagi sambil mengangkat wajahnya yang dipenuhi belatung dan mata kirinya membusuk. Berjalan pelan, aku ingin berlari atau lebih baik pingsan. Apalah dayaku, aku tak punya kekuatan sebesar itu untuk bergerak. Perlahan ia mendekat, mencium lembut bibirku. Dapat kurasakan baunya menusuk, menyayat ragaku. Kedua tangannya memegang kepalaku seperti panas yang membakar otakku dan cahaya putih menyerang. Aku terjatuh dan cahaya membawaku pergi. Sayang, gimana? Fotonya bagus kan? Seorang pria meminta pendapat wanita yang dari tadi memijatnya dari belakang. Sementara pria itu terus melukis dan menghisap kuat-kuat rokoknya. Aku pernah melihat lukisan itu. Lukisan yang ayahku pandangi dulu. Sayang, tak penting lukisan itu. Kabar gembiranya, aku hamil, bisik wanita itu perlahan di kuping pria sambil mengelus perut buncitnya. Pria itu melakukan goresannya untuk sejenak. Lalu dia diam dan membalikkan wajahnya. Apa kamu yakin, sayang? Pria itu tersenyum dan mencium lembut bibir sang wanita sambil membelai perut wanita itu. Dengan senyum hangat, ia menancapkan pisau yang sedari tadi bersembunyi di tangannya. Mati saja kau iblis sampah. Aku tak ingin punya anak darimu, perempuan jalang. Pria itu tersenyum dan mulai menangis melihat wanitanya yang kini tak bernyawa. Tiba-tiba mata wanita yang telah mati melotot. Aku tersendat kaget dan tersadar. Melihat sekeliling yang gelap, hanya lampu senterku yang masih bersinar. Kepalaku terasa pusing, terdengar suara DJ melantunkan musik. Aku keluar dengan senter tua menatap orang-orang yang sedang asik di lantai dansa. Musik menghipnotis mereka, dan suara musik tiba-tiba menjadi teriakan ratapan bom molotov terdengar, menyemburkan api yang kian memanjang. Suara manusia histeris berlari di luar sana. Orang-orang berdiri dengan obor melempari mereka dengan tak berdosa. Seperti ribuan cahaya berlari dan aku tersadar dengan wajah rusak sedang mencumbu bibirku. Anak lelaki itu melepaskan ciumannya dan tertawa kecil menunjuk sesuatu. Terdengar ayahku memanggil namaku dari sebelah ruangan. Aku meraih tongkat bisbol di sebelahku. Perlahan berjalan menuju lantai 2, di mana dari tadi suara orang menyanyi dan melantunkan suara kesunyian penuh derita, penuh ratapan. Bagai lolongan hewan malam menjemput asa. Perlahan kudaki lorong tangga yang semakin meninggi. Ayahku berdiri menatap sesuatu di depannya. Mati saja kau. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu kedinginan? Apakah kamu puas dengan pelayananku? Ayahku menangisi sesuatu di tempat tidur seperti seorang wanita bergaun putih berdandan rapi. Aku melepaskan tongkat di tanganku. Sayup-sayup, aku melihat sesuatu menaiki tubuhku, melilitku bagai gurita. Bahuku terasa berat seperti ribuan ton menghantam, dan anak lelaki itu tertawa dan duduk mesra di atas bahuku. Ternyata dia penyebab aku merasakan pundakku akan patah.
Sementara tubuhku tak bisa bergerak, anak lelaki itu tersenyum jahat memamerkan giginya yang tak rata. Wajah rusaknya membuatku mual dan ingin muntah. "Hei, siapa di sana? Apakah itu kamu, Intan?" "Tenang saja, ayah tak akan membunuhmu. Kemarilah, kita nikmati malam ini dengan arak, wahai putriku." Hahaha. Ayahku berjalan pelan menyusuri beberapa langkah di depanku. Entah mengapa ia tak melihatku. Putrinya yang kini hampir mati oleh makhluk halus di pundaknya. "Intan, di manakah kamu? Ini ayah, nak." Ayahku kembali memanggilku dari getar suaranya penuh gelisah ketakutan. Ia mencariku di sekeliling lorong. Aku perlahan berjalan di luar logika dan kemauanku. Aku hampir merangkak karena beban di pundakku sampai tepian tempat tidur. Dapat kulihat seorang wanita yang tertidur dengan tenang. Wajahnya cantik sekali, tampak keriput yang ditutupi bedak halus namun tak mengusik kecantikannya. Terbujur kaku dalam tidur panjang. Aku mengenalnya, sangat mengenalnya. Foto pada lukisan yang ayahku selalu pandangi setiap detik, setiap waktu. Aku terperanjat menatap sosok yang muncul tiba-tiba di depanku. Wanita dengan lentera di tangan. Semuanya tampak hitam, pakaiannya hitam dan kakinya tampak tidak nampak di tanah. Senyumnya memuncah liar dan tubuhnya bergetar hebat. Darah menyembur dari perutnya. Air matanya berupa darah. Ia menunjuk padaku, tepatnya sosok di atas tempat tidur. Matanya menyala dan sebelum aku tersadar apa yang terjadi, sebuah benda menghantam kepalaku. Entah sudah berapa lama aku terlelap. Aku terikat dengan rantai pada pinggiran tempat tidur. Di atasnya tentu saja wanita yang telah kehilangan kehidupannya. Di pinggiran tempat tidur samar-samar anak kecil yang meratapi ibunya berkali-kali. Ia mencoba membelai pipi ibunya, namun apa daya, tangannya hanya menyentuh kekosongan yang tak pernah berakhir. Kekosongan adalah kehampaan dan kesunyian terkurung. Terpenjara di kesunyian. Di sini dingin sekali. Tolong aku sebelum kehampaan menusuk. Ternyata suara yang selalu kudengar sejak tadi adalah ucapan seorang anak yang merindukan tubuh ibunya. Belayan lembut kala ia kedinginan. Suatu kepastian bahwa ia mencintaiku. Hahaha. Dasar anak tak tahu diuntung. Sudah kukatakan jangan kesini, tapi kamu tetap memaksa. Kini kamu tahu semuanya. Kamu tahu siapa dia. Terdengar suara ayahku dengan senter di tangan. Ia sengaja menyinari wajahku dengan senter. Itu adalah perempuan jahat. Ia memang pantas mati sebelum peristiwa kebakaran itu. Ia memaksanya untuk membunuhnya. Salah sendiri. Siapa suruh memaksa? Ayahku menatap sambil menjilat pipiku. Samar-samar aku melihat sesuatu muncul di belakangnya. Dengan dendam membara, sebuah benda menghantam kepala ayahku. Ia terjatuh rebah di atas wajahku. Kepalanya terlepas di atas kasur. Zahroni, aku merindukannya. Setiap malam, setiap detik, di mana hanya rasa dingin yang kukayu dalam ruang sepi dan bersekap debu. Sekarang siapa yang tertawa paling akhir? Wanita dengan lentera berjalan perlahan menghilang. Darah mengalir di tubuhku merembus bercampur dengan keringat. Air kencingku menyatu. Sebuah ciuman hangat kurasakan diikuti bisikan. Kekosongan adalah kehampaan dan kesunyian terkurung. Terpenjara di kesunyian. Di sini dingin sekali. Tolong aku sebelum kehampaan menusuk. Tolong kuburkan jasadku. Suara itu perlahan melepas ciumannya dan cahaya mataku berat. Aku pingsan. Terbangun dengan sebuah keramaian sirena polisi dan warga yang berkumpul. Akhirnya misteri yang selamanya terpejam dari dunia luar perlahan menampakkan terang. Rumah angker itu dibongkar untuk selamanya.
Mayat yang tertidur lama di sana dimakamkan dengan layak. Sejak ini berganti malam aku tak tenang, seperti orang yang tak punya pikiran. Di sini sepi sekali. Kedua tanganku terpasung pada kayu dan hanya ada sebuah lubang kecil untuk melihat sisa makan kemarin. Tolong, aku tidak gila. Aku tak ingin mati. Tadi aku berontak, mencoba melepas rantai yang memasung tubuh.